Negara Siprus adalah wilayah yang terbagi dua, baik antara wilayah dari Turki Siprus dan Siprus Yunani. Selain itu, negara ini tidak hanya terbagi dua dalam hal wilayahnya saja, melainkan juga terbagi dua dalam hal ibu kota negaranya. Negara Siprus juga termasuk sebagai negara dengan pulau terbesar yang ada di kawasan Mediterania, tepatnya berada di urutan ketiga sebagai pulau terbesar di Mediterania. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Siprus. Siprus adalah pulau terbesar ketiga di Laut Mediterania setelah dua pulau milik Italia, yaitu Pulau Sisilia dan Pulau Sardinia, baik dalam hal luas maupun populasi. Wilayah Siprus membentang sepanjang 240 km dari barat ke timur dan 100 km dari utara ke selatan. Berdasarkan beberapa sumber, negara Siprus ditempatkan sebagai tiga kawasan, yaitu Eropa, Asia Barat, dan Timur Tengah. Sedangkan titik tertinggi di negara Siprus adalah Gunung Olympus dengan ketinggian yang mencapai 1952 meter. Negara pulau ini berada di atas lempeng Anatolia. Wilayah Siprus sendiri dibagi menjadi 6 distrik, yakni Nikosia, Famagusta, Kyrenia, Larnaca, Limassol, dan Paphos. Republik Siprus menjadi anggota Negara Persemakmuran sejak tahun 1961 dan gerakan non-blok hingga bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Mei tahun 2004. Pada tanggal 1 Januari tahun 2008, Republik Siprus resmi menjadi zona Euro. Menurut CIA World Factbook, pada tahun 2001, etnis Yunani Siprus terdiri dari 77%. Kemudian ada juga etnis Turki Siprus terdiri dari 18%, dan etnis lain membentuk 5% populasi Siprus. Pada saat sensus pemerintahan 2011, ada 10.520 orang asal Rusia yang menetap dan tinggal di negara Siprus. Negara Siprus merupakan negara yang berbentuk republik presidensial, sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 2004, negara ini memutuskan untuk bergabung sebagai anggota dari Uni Eropa. Akan tetapi, hanya bagian selatan saja yang bisa ikut bergabung. Meskipun daerah utara telah memaksa pemerintah untuk bersatu dengan daerah selatan, keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi. Hingga kini, hanya bagian selatan saja yang menjadi anggota dari Uni Eropa. Sedangkan bahasa resmi yang ada di negara ini ialah terdiri dari dua bahasa resmi, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Turki. Sedangkan jumlah populasi yang ada di negara Siprus ialah 1.100.000 jiwa. Mayoritas penduduk di negara Siprus ialah menganut agama Kristen, yaitu dengan populasi 805.200 jiwa atau dengan persentase 73,2%. Kemudian ada juga yang menganut agama Islam, yaitu dengan populasi 278.300 jiwa atau dengan persentase 25,3%. Kemudian ada juga yang menganut agama Buddha, yaitu dengan populasi 2.200 jiwa atau dengan persentase 0,2%. Lalu ada juga yang tidak memiliki agama, yaitu dengan populasi 13.200 jiwa atau dengan persentase 1,2%. Pasca Perang Rusia-Turki yang berakhir pada tahun 1876, terjadi perundingan antara Kerajaan Inggris dengan Kesultanan Ottoman 2 tahun sesudahnya. Hasilnya, berdasarkan Konvensi Siprus di tahun yang sama, negara Siprus menjadi wilayah dari Protektorat Inggris, yang dimana Inggris boleh memakai pulau tersebut sebagai pangkalan militernya untuk membantu Turki menghadapi invasi Rusia berikutnya. Namun menyusul pecahnya Perang Dunia I, yang dimana Inggris dan Turki berada di kubu yang berseberangan, Siprus akhirnya menjadi milik Inggris sepenuhnya sejak tahun 1914. Kemudian Inggris menawarkan Pulau Siprus ke Yunani pada tahun 1915 dengan harapan Yunani akan membantu negara Inggris dalam peperangan. Namun tawaran itu ditolak oleh Perdana Menteri Yunani yang tetap memilih bersikap netral selama perang berlangsung. Pasca runtuhnya Ottoman dan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, pemerintah Turki menyatakan bahwa mereka mengakui kekuasaan Inggris atas pulau tersebut.
Pernyataan tersebut lalu direspon dengan upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani Siprus terhadap otoritas Inggris di pulau tersebut demi mengupayakan penyatuan Siprus dengan Yunani, atau dikenal juga dengan istilah Enosis. Pasca Perang Dunia Kedua, Yunani mulai mengupayakan Enosis dan membawa isu tersebut ke PBB dengan berpegangan pada hasil referendum yang diadakan oleh pihak gereja Siprus, yang dimana 97% komunitas Yunani Siprus menyetujui Enosis. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah referendum tersebut diboikot oleh komunitas Turki yang ada di Siprus. Negara Turki sendiri menentang upaya Enosis karena menurut Turki, Siprus terdiri dari dua etnis dominan, yaitu etnis Turki dan etnis Yunani, dan masing-masing etnis harus diberi kebebasan mendirikan wilayah sendiri-sendiri. Ide Turki tersebut kemudian dikenal dengan istilah Taksim. Negara Inggris selaku penguasa berdaulat atas Siprus cenderung bersikap netral dalam masalah ini, karena baik Yunani maupun Turki sama-sama merupakan anggota dari NATO. Sebagai akibat dari upaya Enosis yang selalu mendapat penolakan dari Inggris, kemudian tahun 1955, sejumlah orang yang berasal dari etnis Yunani Siprus memimpin George Grifas mendirikan kelompok bersenjata yang bernama Ethniki Organosis Kyrion Agoniston, dengan tujuan untuk memperjuangkan Enosis melalui aksi-aksi bersenjata. Lalu, 3 tahun kemudian, komunitas Turki Siprus juga mendirikan kelompok bersenjata yang bernama Turk Mukavement Teşkilatı, dengan tujuan untuk melindungi komunitas Turki Siprus dari serangan EOK. Lalu pada tahun 1959, Inggris mengimplementasikan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Zurich-London. Proses pembuatan perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak Yunani dan pihak Turki, namun keduanya menyetujui perjanjian tersebut. Beberapa poin penting dari perjanjian itu adalah isu Taksim dan Enosis tidak boleh dimunculkan. Presiden Siprus haruslah dari etnis Yunani dan wakilnya haruslah dari etnis Turki, serta Inggris tetap boleh menempatkan pangkalan militernya di Siprus. Siprus kemudian resmi dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus tahun 1960 dengan negara Inggris, Yunani, dan Turki bertanggung jawab atas kelanggengan perjanjian tersebut dengan bersandar pada Traktat Jaminan dan Traktat Aliansi. Setelah negara Siprus merdeka, masalah baru langsung muncul pada saat itu. Sistem birokrasi yang dibuat di Siprus untuk mengakomodasi kepentingan etnis Turki dianggap terlalu berbelit-belit dan tidak efisien, sehingga aktivitas pemerintahan jadi sulit berjalan, terutama yang berkaitan dengan tata kota dan perpajakan. Maka pada tahun 1963, Presiden Makarios mengajukan 13 amandemen untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yang selama ini dimiliki presiden wakil presiden, meninggalkan usulan sistem tata kota yang diinginkan etnis Turki Siprus, dan penerapan sistem persentase populasi dalam sistem birokrasi sipil, dan menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yang dianggap tidak proporsional karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dibandingkan persentase populasi mereka yang sebenarnya, yang dimana pada saat itu populasi etnis Turki Siprus kurang dari 20%. Lalu usulan amandemen tersebut langsung ditolak oleh komunitas Turki Siprus dalam parlemen. Di tahun yang sama dengan keluarnya amandemen, muncul dokumen kontroversial bernama Rencana Aktritas di antara komunitas Yunani Siprus dalam parlemen. Inti dari rencana tersebut adalah adanya aksi-aksi serangan terencana yang ditunjukkan kepada komunitas Turki di Siprus untuk memaksakan mereka pergi sesegera mungkin sebelum adanya intervensi dari pihak asing. Dalam hal ini, 3 negara yang bertanggung jawab atas perjanjian Zurich-London, sehingga etnis Yunani bisa mendominasi pemerintahan lokal Siprus dan segera mengupayakan Enosis. Komunitas Turki Siprus melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di Siprus, sehingga hubungan antar komunitas pun kian memanas sejak saat itu. Pada bulan Desember tahun 1963, terjadi aksi serangan oleh kelompok paramiliter Yunani yang ditujukan kepada komunitas Turki di Nikosia dan Larnaca, pasca kerusuhan yang timbul antara sekelompok penduduk Turki Siprus dengan pasukan pengawal salah seorang menteri Yunani Siprus di Nikosia. Aksi kelompok paramiliter Yunani tersebut lantas dibalas oleh kelompok paramiliter Turki TMT. Siprus pun akibatnya berubah menjadi medan perang yang berdarah ketika muncul aksi saling serang dan saling bunuh antar etnis yang mengakibatkan munculnya ratusan korban tewas dan hilang,
yang dimana mayoritasnya merupakan etnis dari Turki. Sementara ribuan lainnya yang selamat kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian. Periode ini juga ditandai sebagai eksodus besar-besaran etnis Turki keluar dari Siprus. Merasa berkepentingan atas nasib warganya di Siprus dan memiliki status sebagai salah satu negara penanggung jawab keamanan di Siprus, akhirnya negara Turki mengultimatum kalau mereka akan mengirimkan pasukan militer ke sana sejak tahun 1964 dan sudah menyiapkan jet-jet tempur di atas Siprus. Di tahun yang sama, serangan-serangan sporadik terhadap komunitas Turki di Siprus juga berlanjut meskipun pembicaraan gencatan senjata sedang berjalan. Merasa khawatir bahwa Turki bisa menyerbu Siprus setiap saat, akhirnya Presiden Makarios mendirikan angkatan bersenjata Garda Nasional yang terdiri dari orang-orang sipil Yunani Siprus yang direkrut dengan sistem mirip wajib militer dan kelak menjadi tentara resmi dari negara Siprus. Salah satu peristiwa penting di tahun 1964 adalah pertempuran di desa Kokina, Siprus Utara. Sejak konflik etnis meletus, komunitas Turki Siprus telah terkonsentrasi di Siprus Utara, khususnya daerah Kokina. Otoritas Yunani Siprus melihat komunitas Turki memakai wilayah tersebut untuk mengimpor persenjataan serta relawan perang dari Turki secara diam-diam dan melihatnya sebagai bentuk intervensi asing secara tersembunyi. Maka pada tanggal 6 Agustus tahun 1964, pasukan gabungan Garda Nasional dan tentara Yunani dipimpin oleh George Grivas mengepung desa Kokina dengan bantuan artileri dan armada laut. Komunitas Turki yang berada di sana pun kemudian meresponnya dengan perlawanan memakai senjata seadanya. Kemudian Turki juga merasa berkepentingan untuk melindungi keselamatan warganya yang ada di sana dan masih terikat dengan perjanjian keamanan Siprus yang memutuskan untuk ikut serta dalam konflik di Kokina. Pada tanggal 8 Agustus, pesawat-pesawat tempur dari Turki membombardir sejumlah target di Siprus. Akibat intervensi militer yang dilakukan Turki, relasi antara Turki dengan Yunani menegang, dan kedua negara sempat menambah jumlah pasukannya di perbatasan. Di lain pihak, Uni Soviet turut melibatkan diri dengan mengancam akan menginvasi Turki bila Turki meneruskan intervensi militernya di Siprus. Pemerintah Siprus juga turut menambahkan akan menghancurkan setiap desa yang dihuni oleh etnis Turki bila Turki tidak menghentikan aksinya. Gencatan senjata akhirnya dicapai pada tanggal 9 Agustus tahun 1964 dan pasukan perdamaian PBB mulai diterjunkan di Siprus. Pada tahun 1967, terjadi kudeta di Yunani yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer dari sayap kanan. Sejak saat itu, Yunani dikuasai oleh rezim junta militer yang didukung oleh Amerika Serikat, tetapi dikecam oleh negara-negara Eropa. Pemerintahan baru Yunani tersebut selanjutnya menekan Presiden Makarios untuk segera merealisasikan Enosis. Namun Makarios tidak tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintahan militer Yunani dan berusaha menghindari aksi-aksi yang bisa memprovokasi Turki dan memutuskan untuk mulai meninggalkan impian Enosis. Keputusan Makarios tersebut menimbulkan rasa tidak senang dari pihak junta militer Yunani dan komunitas Yunani di Siprus yang pro-Enosis. Lalu pada bulan November tahun 1967, beberapa anggota paramiliter Yunani yang bernama EOKB di bawah pimpinan George Grivas, tokoh yang dulu juga pernah mendirikan kelompok paramiliter EOK, melakukan sejumlah serangan ke pemukiman komunitas Turki yang ada di Siprus Utara, sehingga puluhan penduduk sipil Turki Siprus Utara banyak yang terbunuh. Tindakan Grivas dan pasukannya tersebut mengundang kemarahan Turki yang kembali mengancam akan mengirimkan pasukannya ke wilayah Siprus. Ancaman dari Turki tersebut lalu diikuti dengan mundurnya Grivas dari posisinya sebagai pimpinan pasukan Yunani yang ada di Siprus dan dipangkasnya sejumlah personil Garda Nasional oleh Presiden Makarios. Makarios juga menyatakan bahwa upaya Enosis sudah mustahil untuk dilaksanakan dalam waktu dekat dan ia mulai mengumpulkan dukungan dari anggota Yunani Siprus berhaluan kiri yang anti-Enosis. Di saat bersamaan, komunitas Turki Siprus juga membentuk badan pemerintahan sendiri, menyusul rasa tidak puas terhadap pemerintah Siprus yang dianggap bersifat represif terhadap komunitas Turki Siprus. Pihak junta militer Yunani serta komunitas Yunani Siprus yang pro-Enosis menuduh Makarios sebagai pengkhianat dan penghalang bagi mereka untuk mencapai tujuan Enosis. Maka pada bulan Juli tahun 1974, kelompok paramiliter EOKB dan Garda Nasional yang disponsori oleh junta militer Yunani melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan Siprus.
Makarios yang menjadi target utama dari kudeta tersebut berhasil melarikan diri keluar Siprus dengan bantuan Angkatan Udara Inggris di Siprus. Sepeninggal Makarios, Nikos Samson yang pro-Enosis diangkat menjadi presiden baru di wilayah Siprus. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.